muda yang saling jatuh cinta, Oh. tapi saling pasang gengsi. Kalau kau suka saya, kalau kau cinta saya, kau gambar. Asik Gitu. gengsin banget. Iya. Dan lagu itu sangat terkenal, familiar. Semua anak kecil tahu kalau kita kampanye tahu gimana. Kau mau dapat cintaku, po gambar rasanya, po gambar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cipras, cerita inspirasi Unsutra. Halo teman-teman, saya Cynthia akan menemani teman-teman semua pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya menginspirasi teman-teman semua dong. Tapi sebelum kita kenalan, kita lihat dulu video berikut ini. Manu mawila itulai ka kinali ako kasuang gole tina mawila lamo lulo dekula basi ano tadi telia bergaya no lamo lulo. Oke, jadi narasumber kali ini adalah Bapak guru yang sangat multi talent, dia pendidik, musisi, dan entrepreneur. Nah, kita langsung aja kenalan sama bapaknya. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Oh, mungkin bisa kenalin? Bisa, oke. Perkenalkan, nama saya Bapak Saiful Suryansa Tamburaka. Keseharian saya sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Kendari, tepatnya pegang mata pelajaran biologi. Juga sambil mengembangkan bakat seni yang ada dalam diri saya. Wow. Oh iya, kan Bapak ini sebagai pendidik, musisi, dan entrepreneur. Nah, kalau profesi yang pertama kali Bapak lakoni ini apa duluan nih Pak? Pendidik kah, musisi kah, atau entrepreneur duluan nih Pak? Hampir-hampir bersamaan, karena bakat saya muncul itu, begitu kerasnya bakat itu muncul ketika saya masuk di universitas. Nah, kebetulan sering ada lomba porsap antar fakultas. Saya juga menempa pendidikan di FKIP jurusan biologi, jadi hampir-hampir dia bersamaan antara bakat dengan saya menempuh pendidikan untuk menjadi seorang guru. Oh gitu, jadi sama bercanda. Nggak, maksudnya pas sekarang atau selesai kuliahnya tuh lebih fokusnya ke guru atau ke musisinya atau entrepreneurnya gitu? Seiring sejalan, karena ya itu rumitnya, karena saya sudah kebetulan saya diangkat jadi PNS itu tahun 97. Nah, dengan menjadi guru ada juga jiwa seni saya yang tinggi. Jadi saya melangkah itu hampir-hampir kaki kiri dan kanan secara bersamaan, sampai-sampai mereka bilang, kok bisa ya Pul kamu laksanakan semuanya, belum lagi kegiatan lain yang di luar. Ya mungkin karena semangat dari naluri dari dalam hati yang kuat sehingga bisa terwujud semuanya. Karena setelah saya jadi guru baru saya membuat album, membuat lagu, membuat jingle, kemudian buat grup band kayak band boy band begitu. Oh gitu. Terus yang memilih yang Bapak kayak yakin akhirnya milih profesi jadi guru, sedangkan ada musisi nih kan, biasa anak muda kan lebih ke musisi yang gaul nih kan, tapi Bapak lebih ke guru nih. Kenapa nih Pak? Ya karena guru juga itu jiwa, mungkin karena orang tua guru, saudara-saudara orang tua juga guru, saudara juga guru, ya saya juga jadi guru, bukan sekedar aji mumpung, memang niatan jadi guru. Dan jiwa seni itu dia jalan di saat saya sudah mulai mengajar. Oh, jadi secara bersamaan. Bersamaan ya? Iya, memang saya sudah bilang tadi bahwa hampir-hampir orang bilang itu saya utang muraka, setengah mati kita mau lambung dia atau kita mau sayangi dia. Kalau kata bersaing, karena dia bisa lakukan semua dengan dirinya sendiri, tanpa harus ada manajer, tanpa harus ada yang mendukung. Jadi dana sendiri, karena membuat lagu itu kita tidak butuh dana yang kecil, memang dana yang besar, apalagi buat album. Jadi seiring dengan guru, ibarat kata setelah jadi guru kan kita sudah punya modal, ada PNS-nya. Jadi itulah yang mendukung jiwa seni saya, sehingga bisa buat album juga sampai 11 album lagu daerah Tolaki. Banyak ya Pak. Iya, banyak sekali ya.
Oh gitu. Terus selama menjadi guru nih kan Bapak bersamaan nih tiga-tiganya secara bersamaan. Iya. Terus ada nggak sih tantangannya atau kesulitannya dalam menjalani aktivitas sebagai gurunya ini? Bagi waktu memang capek, resikonya adalah capek. Tapi pada saat itu memang saya sangat menikmati sekali. Apalagi zaman tahun 2000-an itu memang lagu-lagu Tolaki kurang yang membuat, kurang saingan, jadi memang. Oh jadi peluangnya di situ ya, iya, Bapak lihat peluang di situ, jadi bikinnya income juga banyak pada saat itu memang. Jadi menyenangkan sekali ketika bakat kita bisa menghasilkan, hobi kita bisa menghasilkan. Oh gitu. Terus dari buat lagu, guru, kebetulan saya punya lahan. Sebenarnya saya sempat dikontrak di Jakarta di Naga Suara, labelnya Naga Suara. Beberapa tempat saya show di sana walaupun tidak sempat terkenal. Jadi saya lihat pemandangan di sana bagus sekali. Nah, kebetulan ada lahan di Kendari yang saya punya 3 hektar kurang lebih. Karena saya tidak mungkin mengajar di Kendari, jadi artis di Jakarta itu agak rumit. Kalau masih artis lokal masih bisa berjalan. Tapi kan bisa dilepas mungkin Pak PNS-nya mungkin karena ini musisinya menjanjikan sekali. Sempat hampir saya putuskan untuk menetap di Jakarta. Tapi saya sadar diri bahwa di Jakarta itu rumit. Ya. Rumit sekali persaingan, kehidupan keras sekali. Tidak semudah yang kita lihat di TV, sinetron orang pakaian bagus, kita bisa mudah seperti itu. Tidak, sangat keras kehidupan di sana. Jadi saya pulang, modal yang ada, lahan yang ada saya buat Puncak ST juga. Jadi hampir 3 profesi, punya tempat wisata, punya bakat membuat lagu, cipta lagu, dan sambil mengajar. Oke. Jadi metode saya kadang-kadang anak-anak bilang, Pak Guru nyanyi dulu 1 lagu, saya nyanyikan 7 lagu. Agak banyak ya Pak. Oh iya, kalau tadi kan lagunya Bapak ini kan lebih ke bahasa-bahasa daerah ya, Pak. Daerah, terus kan tapi kan anak muda sekarang dia lebih ke barat-baratan gitu. Ada nggak sih saran Bapak untuk melestarikan kebudayaan daerah ini kan, khususnya bahasa daerah ini kan Pak, kepada anak-anak muda? Betul. Begitu? Untuk mencintai daerah kita, terutama bahasa daerah di kalangan anak muda sekarang, khususnya anak-anak yang bersuku Tolaki itu sangat minim, minim. Makanya di lagu-lagu saya itu saya campur sari dia. Ada lagu Indonesianya, ada lagu daerahnya. Jadi saya gabungkan, saya kombinasikan dengan lagu Indonesia dan lagu bahasa daerah. Makanya pada zaman itu, alhamdulillah kasetnya laku sekali. Karena orang tahu iya mau pedoko, iya mau tekura, iya mau pedoko, jangan marah-marah ya, seperti itulah. Dari 7 album Bapak ini ada nggak sih misalnya satu tuh yang Bapak kayak, yang ini kayak bagus dan sampai targetnya Bapak begitu, ada nggak sih Pak? Album ketiga, iya. Apa tuh Pak? Itu menceritakan tentang apa ya dia Pak? Album Pogambara itu menceritakan tentang anak muda yang saling jatuh cinta, tapi saling pasang gengsi. Kalau kau suka saya, kalau kau cinta saya, kau gambar. Asik gengsin banget. Iya. Dan lagu itu sangat terkenal, familiar. Semua anak kecil tahu kalau kita kampanye tahu gimana. Kau mau dapat cintaku, Pogambara saya, Pogambar. Gitu. Saya kemarin sempat dapat info nih dari teman-teman, dari dosen juga tentang Bapak. Kalau Bapak ini kan waktu itu punya bisnis yang sempat viral di Kendari, yang sempat di kalangan remaja khususnya anak Kendari ini, yaitu Puncak Teh. Itu bisa diceritain nggak sih Pak, gimana bisa dapat ide itu, terus gimana sampai sukses itu? Oh iya, Puncak ST. Iya. Puncak ST itulah yang saya cerita tadi, bahwa pada saat saya di Jakarta kurang lebih 4 tahun dapat kontrak, saya melihat di Jakarta itu penuh dengan inovasi, apa-apa saja bisa dijual, terutama pemandangannya ada di sana. Pada saat saya kembali ke Kendari karena tidak mampu bersaing di Jakarta, sebenarnya bukan tidak mampu bersaing, tetapi karena ada pekerjaan tetap sebagai guru, saya tidak bisa bolak-balik Jakarta, sama saja bohong kan. Iya. Jadi saya pulang, saya olah lahan pribadi yang tadinya hutan bisa jadi uang. Itu saya olah kurang lebih 1 tahun, saya benahi, saya buat spot love untuk tempat berfoto yang kekinian. Alhamdulillah 2017 1 Agustus
Itu saya buka dan memang sangat viral Puncak ST, bisa kita lihat di YouTube ya, di Instagram pada saat itu memang sangat viral itu Puncak ST. ST itu saya ambil dari nama saya sendiri juga, Syaiful Tamuraka. Sih. Nama keberuntungan ya Pak. Ya, memberi motivasi kepada orang-orang, bukan cuma pejabat yang bisa singkat-singkat nama, orang kecil juga bisa singkat-singkat nama, memberi motivasi. Siapa sih Syaiful Tamuraka? Dia kan cuma seorang guru, bukan pejabat, kok berani singkat-singkat namanya? Ya, tidak selamanya orang besar yang bisa singkat-singkat. Iya betul nama. Pak. Semuanya punya kesempatan yang Semua sama. punya kesempatan yang sama, iya. Ya. Terus terakhir nih Pak, pesan-pesannya dong buat teman-teman Cipras dari Bapak tentang kasarnya Bapak tentang untuk menjadi anak muda yang lebih baik lagi. Ya. Kalau saya pesan, jangan terlalu banyak main handphone atau yang sejenisnya yang membuat habis waktu, karena tidak memberi masukan juga buat kita sendiri. Kecuali kalau dia buat konten kemudian dia geluti dengan bagus, itu kan bisa menghasilkan, berarti dia termotivasi juga dengan. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang yaitu main handphone yang hampir-hampir menguras waktunya dan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau saya bisa lihat. Kemudian hidup cuma hanya satu kali, waktu berjalan terus. Jangan kita tinggalkan 1 tahun dengan tanpa karya atau apa dalam diri kita. Paling tidak perbaiki diri kita sendiri, apakah itu bentuk iman untuk akhirat nanti, kemudian ada karya, itu apa yang kita bisa kasih. Kadang-kadang dibilang, saya punya ini, keluargaku panjang umurnya sampai 90 tahun, tapi karyanya apa? Jadi sebaiknya kita isi waktu ini dengan efisien, apalagi zaman sekarang penuh persaingan, manusia semakin banyak. Waduh, tidak bisa kita main-main hidup zaman sekarang. Kita harus tafakur, penuh dengan doa dan bersungguh-sungguh apa tujuan hidup kita. Itu yang saya bisa pesan pada generasi muda. Jangan terlalu cepat terlena dengan dunia. Cita-cita kita wujudkan, kita gapai, baru kita melangkah lagi yang lebih baiknya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman nih ya, jadi jangan terlalu terlena lah ya. Ayo buat karya sebagus-bagusnya supaya bisa, karena persaingan sekarang ketat sekali ya Pak ya. Jadi sama saya tidak menyangka kalau setelah usia saya 50 tahun ini, termasuk dipanggil wawancara di sini, saya terima kasih banyak ada penghargaan. Bukan yang dihargai itu bukan Syaiful Tamuraka, tapi karya-karya dia. Kita tinggal jadi kenangan nanti. Jadi alhamdulillah semasa remaja saya dari kampung, tanda kutip, saya dari Wowotobi, SD, SMP, SMA di Wowotobi. Boleh dikata zaman itu masih tidak ada lampu, tapi cita-cita saya pengen sekali terkenal. Saya mau kasih lihat orang bahwa orang dari kampung pun juga bisa. Dan alhamdulillah saya bisa bersaing di kota Kendari, bukannya sombong. Alhamdulillah. Artinya dari beberapa penyanyi yang kemarin ya saya bisa setara dengan mereka. Mereka bilang, itu saya tuh dari mana kan? Dari kampung, saya nggak ada rumah di kota, tapi bisa hidup di kota karena saya mampu bersaing. Itu dan itu bahagia sekali di usia yang 50 tahun ini. Alhamdulillah ada karya yang kita buat di masa remaja kita. Dan apalagi karya saya kemarin alhamdulillah sangat padat sekali, menghasilkan 11 album. Itu enggak mudah karena satu album 12 lagu, saya harus ciptakan satu album 12 lagu. Sementara saya tidak tahu main gitar, saya tidak tahu pakai alat musik, makanya banyak orang yang pangling atau sangsikan kemampuan saya. Mungkin kayak Mili Guslo, dia kurang tahu main gitar, main musik, tetapi mampu menciptakan lagu. Saya itu di mana saja, di atas motor, lagi termenung jalan, kalau mau jadi lagu, jadi lagunya. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak. Terima kasih nih Pak sudah datang ke podcast kami, dan sukses selalu buat Bapak. Dan saya Cynthia undur diri. Salam Cipras, cerita inspirasi Unsutra. Bye bye.